Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring untuk mata kuliah Mekanika Tanah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat ya untuk mata kuliah Mekanika Tanah. Agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Sudah selesai, di awal saya akan absensi dulu. Yang pertama Muhammad Rizky ada? Hadir, Pak. Oke, Ilham? Belum ada. Wahyu? Bima? Hadir, Pak. Oh, Bima hadir. Rozi? Rozi juga belum. Subhan? Hadir, Pak. Ada. Subhan hadir. Hadir, Pak. Ahmad Fadli? Hadir, Pak. Yurike? Ada Yurike? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Gufairah Putri? Hadir, Pak. Mita? Oke, belum berarti ya. Oke, pekan lalu saya enggak hadir ya, tapi saya sudah memberikan sedikit pengantar. Ada dua hal yang kita bahas kemarin, ada yang masih ingat enggak? Mohon maaf, ada 3 totalnya. Satu mengenai apa yang kita bahas kemarin? Mineral lempung. Ya, dari mineral lempung. Kemudian ada satu lagi. Ada apa lagi? Tanah granular, Pak. Elemen tanah. Fase-fase Tanah elemen granuler. tanah. Tanah granuler. Sama satu lagi fase-fase elemen tanah ya. Iya, Pak. Apa contohnya dari mineral? Ada apa saja contohnya mineral lempung itu? Kaulinet. Tuh, ada yang masih teringat enggak? Apa contohnya mineral lempung? Kaulinit, Pak. Banyak ya, kaulinit. Ada apa lagi? Ada ilit, monmorolinit, dan lain sebagainya. Apa sih yang menjadi penyusun dasarnya? Ada 2 jenis mineral yang menyusun dari mineral lempung itu. Ada 2 struktur kimia yang membentuk mineral lempung. Ingat enggak? Silika tetrahedral, Pak. Sama Silika sama aluminium oktahedral. Jadi nanti kalau bicara mineral lempung, simpelnya nanti mineral lempung itu berupa lempengan-lempengan, di mana tumpukan lempengannya itu dia berupa silika tetrahedra sama aluminium oktahedra. Jadi nanti tolong dibedakan ya bagaimana bentuknya, yang lembaran silika atau lembaran gipsitnya itu bedanya seperti apa sih, juga secara struktur molekul kimianya kalau bisa juga
bisa nanti kalian bedakan masing-masingnya. Kemudian nanti juga ada karakteristik dari masing-masing jenis mineral lempung, itu juga bisa dipahami juga bagaimana karakteristik dari masing-masingnya. Kemudian terkait dengan pengaruh air tanah dengan lempung, ada yang masih ingat mengenai lapisan ganda dan air serapan? Ada yang bisa jelaskan lagi enggak? Air lapisan ganda sama air serapan. Satu-satu mungkin air lapisan ganda itu apa? Ada? Air yang secara elektrik tertarik, Pak. Apa itu? Air lapisan ganda. Ganda. Baca ulang berarti ya. Air serapan apa bedanya? Jadi nanti karena sifat dari tanah lempung yang dia memuat beberapa kation anion, jadi adanya kation anion yang menyebabkan dia mengalami interaksi dengan molekul air. Jadi biasanya kan di tanah lempung itu ada beberapa kation-kation yang dia berikatan ya dengan kedua struktur tadi, gipsit dan dengan silika tadi. Ketika bertemu dengan air, di mana air itu sifatnya dipol. Kenapa dikatakan dipol? Karena dia ada mengandung ion positif dan negatif. Kenapa dia bisa menyalurkan aliran listrik juga nantinya ke sebenarnya. Nah, karena adanya karakteristik kation yang berbeda tadi, akhirnya bisa terbentuk ada namanya air lapisan ganda sama air serapan. Jadi air lapisan ganda itu secara umumnya sebenarnya, secara umum air yang secara elektriknya itu dia tertarik. Jadi tertarik di sini dia seakan-akan dia menempel dengan lapisan lempung, dengan tanah lempung. Ini yang menyebabkan tanah lempung itu bersifat plastis dia. Jadi plastis itu dia mudah dibentuk. Jadi berbeda dengan tanah granuler kan, kalau kalian namanya tanah granuler dia akan mudah terpecah kan. Berbeda dengan tanah-tanah lempung atau mungkin bisa dikatakan tanah liat lah. Kemudian ada yang dikatakan air serapan, itu air lapisan ganda yang paling dalam, yang dia melekat sangat kuat dengan si partikel-partikel tanah lempungnya. Jadi yang paling sederhana sih yang membedakannya dari dua itu antara air lapisan ganda dan air serapan nantinya. Jadi semoga nanti tidak terlupa lagi. Ya, tadi sedikit tanah granuler kan sudah dibahas ya. Tanah granuler adalah apa kira-kira definisinya? Kalau dari sudah saya bahas tadi sedikit. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanah granuler? Bisa jawab enggak? Siapa? Bima, Yurike, Subhan, Mita mungkin? Halo Mita. Ada Mita? Halo Mita? Belum ada. Yang lain silakan. Menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan tanah granuler? Tanah yang berbentuk bulat, Pak. Tanah yang berbentuk bulat. Iya, Pak. Oke. Bisa ada lagi? Sisi-sisinya Ada lagi itu yang lain? banyak yang berbeda. Bagaimana? Setiap sisi tanah itu banyak yang berbeda-beda, Pak. Jenis tanahnya kering. Oke, bisa. Ada lagi yang lain yang punya jawaban yang berbeda mungkin?
butiran tanah yang dapat Bagaimana? Terputus saya tadi. butiran tanah yang dapat mengendap dia, Pak. Butiran tanah. Oke, saya juga kurang lebih hampir sama semua sebenarnya secara definisi ya. Jadi yang tanah granuler itu tanah yang memang berupa butiran-butiran, nanti butiran-butiran vertikal. Jadi berbeda dengan tanah lempung tadi. Tanah lempung tadi memang berupa mineral-mineral spesifik dia yang dia membentuk lembaran-lembaran sehingga dia lebih plastis atau lebih padat, atau tanah liat mungkin nanti yang sederhana. Berbeda dengan tanah granuler, tanah ini seperti yang sudah kita definisikan di awal, tanah itu kan berupa partikel-partikel mineral kan ya, partikel-partikel mineral yang berasal dari batuan-batuan bumi yang dia terdiri dari berbagai macam ukuran. Di mana di tanah granuler ini dipertegas lagi kalau dalam satu butiran tanah itu bisa dia terdiri dari beberapa jenis ukuran butiran. Jadi ada yang mulai dari yang paling besar itu kan dari dalam bentuk kerikil, kemudian ada pasir, sampai ke lanau atau tanah liat atau tanah lempung nantinya. Jadi tergantung bagaimana ukurannya. Tanah granuler nanti dikatakan sebagai tanah seperti itu yang berupa berbagai macam butiran tanahnya yang ada, yang nantinya akan membentuk angka pori. Dan nanti ada 3 jenis tanah granuler, ada yang ingat enggak? Longgar, padat, sama sarang lebah. Oke, longgar, padat, dan sarang lebah. Apa sarang lebah? Sarang lebah itu apa spesifiknya? Angka pori tinggi, Pak. Angka Sensitif pori terhadap tinggi. Angka longsoran. pori itu apa? Angka pori itu apa kira-kira? Mita udah bergabung kah? Volumenya, Pak. Volume apa? Angka Volume pori dan volume tanah, Pak. volume pori dan volume tanah masih kurang sebenarnya. Ada yang punya jawaban yang lebih tepat? Siapa? Sofan, Zaidal, mungkin? Perbandingan volume pori dengan volume butiran padat, Pak. Perbandingan volume pori dengan volume butiran tanah. Butiran padat, Pak. Butiran padat. Oke. Kita lihat ini yang dibahas di fase-fase elemen tanah ya. Jadi kalau ketika nanti kita bicara elemen-elemen tanah, kita menyederhanakannya dengan membagi adanya fase-fase padatan, ada fase air, dan ada fase udara. Nah, angka pori nanti akan menunjukkan seberapa besar sih, seberapa persen sih ruang-ruang kosong antara partikel-partikel tanah atau butiran-butiran tanah tadi. Dan kemarin saya sudah memberikan beberapa referensi, beberapa persamaan yang sebenarnya bisa kalian akses dari mana saja sebenarnya persamaan ini. Ada yang masih membingungkan enggak untuk persamaannya? Jadi mulai bagaimana mencari berat, volume. Udah jelaskah apa yang dimaksud dengan volume total contoh tanah itu? Volume total tanah sama dengan apa? Volume padatan ditambah dengan volume pori ya. Itu ya harus diingat lagi ya. Jadi volume total contoh tanah akan sama dengan volume butiran padatnya atau volume solidnya ditambah dengan volume void atau volume dari pori. Di mana volume pori akan sama dengan volume air yang ada di dalam pori dengan volume udara.
Kalau berat berarti akan sama lagi ya. Berat dari butiran padat ditambah dengan berat air. Kira-kira dari mana kita bisa dapat berat padat atau berat solid dan berat air itu kita dapatnya dari mana? Kalau kita mau menguji satu elemen tanah, bagaimana cara kita dapat berat butiran padat atau berat air? Ada yang tahukah, Mita? Mita, Rozi? Siapa yang belum bersuara tadi? Siapa? Subhan, Zaidal, Wahyu belum ya? Atau yang lain mungkin dari mana kita bisa dapat nilai berat butiran padat atau berat air dari satu sampel tanah? Berat air dulu mungkin. Jadi kalau misalnya kita mau dicobakan ngambil tanah di belakang rumah di pekarangan, kita ambil sampelnya, kita mau tahu berapa berat airnya, dari mana kita bisa dapat? Dengan kita menggunakan oven ya. Jadi kita panaskan. Jadi asumsinya kan berat air itu sama dengan berat molekul air yang ada di sampel tanah tadi kan. Dengan kita memanaskannya, menguapkannya, maka nanti uap air atau molekul airnya itu fasenya berubah jadi gas sehingga dia keluar. Sehingga nanti massa ketika sebelum dipanaskan atau sebelum dimasukkan ke dalam oven dikurangi dengan massa setelah nanti dimasukkan ke dalam oven, itu ya nanti kita gunakan sebagai berat apa? Berat apa nanti? Berat awal ketika belum dimasukkan ke dalam oven dikurangi dengan berat setelah kering dia. Setelah kita masukkan ke dalam oven itu nanti berat apa yang kita dapatkan? Hah? Berat apa? Spesifik. Nah, masih pada bingung semua berarti ya. Nggak tahu. Berat total mungkin, Pak. Sama dengan berat basa lah. Berat total itu berat yang di awal. Berat total itu berat si tanahnya sebelum kita masukkan ke dalam oven. Jadi tanah awal kan kita ukur beratnya. Misalnya dapat 100 gram. Kemudian tanah 100 gram tadi kita masukkan ke dalam oven sampai dia kering, kemudian kita timbang lagi beratnya itu misalnya 90 gram. Berarti 100 dikurang 90 gram itu sama dengan berat apa? Nah, pertanyaan saya itu tadi. Sama dengan berat Volume tanah. sama dengan berat basah nanti dia jadinya. Berapa sih massa airnya? Berapa sih massa air yang terkandung pada sampel tanah? Nah, ini baru soal sederhana sebenarnya. Begitu nanti akan kita coba latihan soalnya ya. Mungkin setelah ini saja akan saya berikan latihan soalnya. Atau coba dikerjakan, saya berikan soal saja deh. Coba dikerjakan sore ini aja ya, satu contoh soal saja. Saya coba, bisa enggak ini? Oke, bisa.
Coba siapkan kertas ya, nanti bisa ditambahkan saja di ini tugas yang berapa contohnya ini. Tugas mandiri 3 nanti ya dimasukkan ya. Jadi silakan ditambah uploadnya. Soalnya saya share screen dulu. Ini soalnya. Silakan dicatat terlebih dahulu soalnya di selembar kertas. Nah, coba dihitung mulai dari kadar air sampai dengan derajat kejenuhan. Untuk sore ini coba kerjakan ini ya. Baik, Pak. Belum ya? Sudah selesai? Mau coba berapa soal? 1, 2, 3. Satu aja dulu, Pak. Satu aja dulu, Pak. Silakan dicatat ya, catat dan dikerjakan sekarang ya. Jadi sementara silakan dikerjakan itu. Sementara dicatat dulu ya. Kalau sudah, tolong disampaikan ke saya apakah sudah selesai. Silakan dicatat, dijadikan tugas tambahan ya untuk yang tugas mandiri 3. Jadi dari yang sudah mengupload kan ada 6 orang yang sudah upload penugasannya, silakan ditambahkan lagi saja lampiran tugasnya 1 lembar lagi. Isinya soal ini beserta contoh perhitungannya. Silakan ditulis dulu ya, jangan langsung dikerjakan. Dikerjakan nanti saya tutup dulu Zoom-nya baru mulai dikerjakan. Sudah selesai semua? Udah, Pak. Oke. Sudah semua kan ya? Kemudian mengenai pertemuan hari ini, agak ringkas sebenarnya. Cuma mungkin karena waktu kita terbatas, kita akan coba bahas di minggu depan ya sedikit ya. Jadi nanti berdasarkan tugas kalian saja. Nanti saya mungkin 10 menit saya coba presentasikan sedikit. Saya buat singkat saja materinya. Jadi sebagai pengantar nanti tugas yang nanti akan secara lengkapnya saya berikan melalui Google Classroom saja. Jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan batas Atterberg? Sudah nampak kan ya materinya ya? Sudah, Pak. Jadi batas Atterberg di sini akan menunjukkan bagaimana tingkat plastisitas suatu tanah. Di mana plastisitas di sini secara teorinya itu akan bergantung pada tanah butiran halus. Jadi tergantung pada adanya partikel mineral lempung pada tanah butiran halus. Plastisitas adalah kemampuan tanah dalam menyesuaikan perubahan bentuk pada volume konstan tanpa terjadinya atau tanpa terbentuknya retakan atau terjadinya remuk pada si tanah tadi. Jadi kata kuncinya plastisitas tadi itu bagaimana kemampuan suatu tanah untuk menyesuaikan perubahan bentuk pada volume yang konstan. Kemudian plastisitas di sini terjadi karena adanya konsistensi yang terjadi karena adanya kedudukan fisik tanah butiran halus pada kadar air tertentu. Jadi secara teorinya nanti pada beberapa jenis tanah itu nanti misalnya tanah A, tanah B itu bisa jadi akan membutuhkan
kadar air tertentu yang berbeda-beda untuk bisa mencapai tingkat konsistensinya, untuk bisa mencapai fase di mana fase plastisitasnya terbentuk. Jadi ketika dia dirubah-rubah bentuk tanahnya, dia tidak mengalami keretakan nantinya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan batas Etterberg di sini adalah batas-batas dari konsistensi antara kedudukan kadar air tadi. Yang mana nantinya akan dibedakan menjadi batas cair, batas plastis, dan batas susut. Jadi yang perlu diingat untuk Etterberg ini dari 3 batas ini ya, ada batas cair, ada batas plastis, dan ada batas susut. Jadi ini yang akan membagi tanah yang dalam bentuk padat, semi padat, plastis, hingga yang dalam bentuk cair. Dan nanti ada beberapa cara pengukurannya. Jadi untuk bisa mendapatkan batas susut, batas cair, batas plastis, itu akan dengan melakukan pengujian suatu sampel tanah yang ditambah kadar airnya. Ini secara singkat saja, ini yang menjadi tugas kalian nanti sebenarnya, apa bedanya masing-masing batas cair itu, bagaimana cara mendapatkannya, istilah lainnya itu liquid limit atau LL. Ini contoh dari alat uji terkait dengan Etterberg. Adanya grooving tool, contoh tanahnya grooving tool, yang nanti akan dibuat suatu grafik semi logaritmik untuk melihat hubungan antara kadar air dengan jumlah pukulan. Jadi tanah yang sudah ditambah kadar airnya tadi akan seakan-akan tadi kan dia di dalam satu cawan, yang nanti cawannya dipukul-pukul, nanti akan dilihat seperti apa pergerakannya. Ini contoh perhitungan batas cair. Kemudian untuk batas plastis, ini secara definisi sederhananya, persentase kadar air di mana tanahnya mulai retak ketika digulung. Sedangkan ini untuk batas susut, ini yang menuju ke padat ya. Kemudian selain analisis Etterberg, yang harusnya nanti akan kita bahas selama 1 minggu ke depan adalah mengenai analisis butiran tanah, di mana ada 2 jenis analisis butiran tanah. Yang pertama menggunakan ayakan, yang kedua menggunakan hidrometer. Ayakan biasanya untuk yang diameternya lebih dari 0,075 mm dengan adanya saringan standar. Jadi nomornya ada 1 sampai dengan sekian. Nanti akan ada persentase berat kumulatif. Sedangkan untuk yang hidrometer, diameternya lebih kecil. Ini dasarnya adalah hukum Stokes untuk sedimentasi. Jadi benar-benar tanah terlarut. Yang dilihat adalah kecepatan pengendapan butiran pada larutan tersuspensi. Ini contoh yang alat hidrometernya untuk pengukuran. Itu saja mungkin ya, sebagai pengantar saja. 2 poin mengenai Etterberg dan analisis ukuran butiran. Yang ini hanya sebagai pengantar sebelum nanti ada penugasan yang menjadikan satu bentuk pembelajaran lebih lanjutnya yang saya harapkan bisa dijalankan oleh masing-masing individu nantinya. 4 menit lagi kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi. Ada beberapa yang belum muncul tadi, Mita, Rozi mungkin ya tadi ya. Maaf Pak, Mita baru join Pak. Dari mana tadi? Telat berarti. Kalau telat kan saya udah bilang, telat itu tolong disampaikan agar jelas ini memang karena telat atau karena apa gitu. Ya maaf Pak. Tadi Mita karena diberitahu jadwal Zoom-nya ngikuti instruksi kan Pak, jadi Mita ngejar pulang dulu Pak dari kantor. Jadi Mita baru sampai rumah Pak. Nah itu yang harus dikonfirmasi dulu. Kan sudah jadi bilang kan, batasnya kan dari setelah kita isoman saja. Jadi kurang lebih kan sekitar jam 4. Itu kira-kira. Itu harus coba diperhitungkan nanti. Maaf Pak. Oke, silakan yang lain
Kalau tidak ada, mungkin bisa kita sudahi saja Zoom-nya. Tadi saya sudah memberikan satu soal terkait dengan fase-fase tanah. Jadi silakan nanti dikerjakan di kertas lembar, nanti dikumpulkan melalui tugas mandiri 3. Jadi ada tugas tambahan ya, selain 3 pertanyaan yang saya berikan melalui Google Classroom, tambahkan lagi satu dokumen soal yang tadi saya berikan. Jadi silakan nanti dituliskan dan dikumpulkan. Jadi setelah ini akan ada tugas mandiri 4 untuk materi hari ini, dan ada tugas kelompok untuk minggu depan. Itu saja mungkin ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Oke, dari saya banyak maaf untuk segala salah dan kurang. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.